Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kawan-kawan semua. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan mengenai aku, Smart ASN dan instansiku. Tugas ini diberikan oleh tutor saya, Ibu Murtiwi SE. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Ali Muhammad Akbar. Saya peserta Latsar CPNS Angkatan ke-57 Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Saya lahir di Malinau tanggal 23 Desember 1996. Saat ini saya bekerja sebagai penyuluh kehutanan di Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara yang bertugas di UPTD KPH Malinau. Hobi saya badminton dan berpetualang. Pendidikan terakhir saya S1 Kehutanan di Pautan Unmul Samarinda. Alamat saya di Jalan Raja Pandita, Desa Malinau Hulu, RT 6, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara. Adapun tentang tempat saya bekerja adalah sebagai berikut. Kesatuan Pengelolaan Hutan yang disingkat KPH adalah pengelolaan hutan sesuai dengan fungsi pokok dan peruntukannya yang dikelola secara efisien, efektif, dan lestari. KPH sendiri bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pengelolaan hutan meliputi perencanaan pengelolaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan. Saat ini kantor UPTD KPH Malinau berlokasi di Desa Sesua RT 7 Kecamatan Malinau Barat yang bila ditempuh menggunakan mobil atau motor memakan waktu sekitar 30 menit perjalanan. Adapun jumlah personil yang bergabung pada UPTD KPH Malinau saat ini sebanyak 54 orang. Berikut adalah visi dan misi UPTD KPH Malinau. Visi UPTD KPH Malinau, pengelolaan kawasan hutan yang mengedepankan aspek konservasi, pengawetan, perlindungan, dan pemanfaatan lestari guna mendukung dan mengamankan pembangunan sosial ekonomi Kabupaten Malinau dan Kalimantan Utara khususnya serta kepentingan komunitas global pada umumnya. Adapun misi UPTD KPH Malinau adalah menyambungkan dan meningkatkan kualitas konservasi sumber daya hutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara, dan bahkan komunitas global. Misi tersebut mengupayakan pengawetan potensi keanekaragaman hayati, flora dan fauna sumber daya hutan. Kedua, perlindungan peran dan fungsi ekologis hutan. Dan yang ketiga, pemanfaatan secara lestari kawasan produk dan jasa hutan. Berikut adalah struktur organisasi UPTD KPH Malinau sesuai dengan Pergub Kalimantan Utara nomor 66 tahun 2018. Yang pertama ada kepala KPH, kemudian ada fungsional, kemudian ada kepala sub bagian tata usaha, ada kasih perencana dan pemanfaatan hutan, ada kasih perlindungan KSDAE dan pemberdayaan masyarakat, kemudian ada resort. Selanjutnya, penyuluh kehutanan ahli pertama. Jabatan fungsional penyuluh kehutanan adalah jabatan yang diduduki pegawai negeri sipil dan mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan penyuluhan kehutanan, yang mempunyai tugas pokok melakukan kegiatan persiapan, pelaksanaan, pengembangan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyuluhan kehutanan. Adapun kegiatan dari jabatan fungsional penyuluh kehutanan adalah sebagai berikut, dimulai dari identifikasi potensi wilayah hingga yang terakhir itu menyusun laporan harian, bulanan, dan tahunan. Adapun rencana pengelolaan hutan jangka panjang RPHJP UPTD KPH Malinau periode 2017 sampai dengan 2026 meliputi yang pertama, penyusunan rencana pengelolaan hutan yang dituangkan dalam RPHJP dan RPHJPD. Yang kedua, melaksanakan koordinasi perencanaan pengelolaan hutan dengan pemegang PBPH, pemegang persetujuan penggunaan dan pemegang persetujuan pelepasan kawasan hutan, serta pemegang persetujuan pengelolaan perhutanan sosial. Yang ketiga, pelaksanaan pembangunan pengelolaan berbasis resort. Yang keempat, fasilitasi implementasi kebijakan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Sehingga dalam hal pelaksanaan RPHJP UPTD KPH Malinau, saya sebagai penyuluh kehutanan akan berusaha maksimal dalam mewujudkan tujuan tersebut, terutama dalam hal pengelolaan perhutanan sosial yang merupakan salah satu program penting saat ini. Selanjutnya, Smart ASN. Smart ASN adalah pegawai dengan kompetensi, kinerja, serta profesionalisme yang tinggi sehingga mampu beradaptasi dan semakin responsif terhadap perubahan dan pencapaian organisasi. Adapun perwujudan Smart ASN dalam pelaksanaan tugas saya sebagai penyuluh kehutanan di antara lain mengikuti rapor penyuluh kehutanan, cakap dalam menggunakan alat lapangan sebagai contoh penggunaan alat GPS, kemudian mampu menggunakan alat digital sebagai contoh penggunaan laptop.
Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih.